dan Hawa kan, bukan Adam dan Asep. Hasil produk perbedaan kita pasti beda. Sama terus repot tuh. Ya, coba sendal ibu kanan semua, repot kan? Ya, nggak bisa sama semua. Ya, nah nggak apa-apa. Ini yang balik lagi paling penting ya. Yuk, jangan sekedar ya Allah saya habis maksiat, tolong tutupi ya Allah, saya nggak mau udah ketahuan. Iya ya Allah saya nyesel, meskipun mungkin berulang lagi. Ganti doanya. Jangan sekedar minta ditutupi dari maksiat, tapi minta ditutup agar tidak bisa berbuat maksiat. Nah, itu jauh lebih mahal. Ya, silah minta aja. Meskipun kadang sesekali ya udah ya. Tadi pengen pergi, ban bocor, bensin habis, ya apapun lah udah, tenang aja, syukuri aja, nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang rugi itu kalau satu, kalau belum tujuannya ke Allah. Udah tujuannya ke Allah mah nggak rugi ya. Ini contoh nih ya, urusan sama Allah tuh paling enak. Saya kemarin suka kasih ilustrasi kayak gini. Ada yang ngajak sedekah bangun masjid, kita sedekah, ternyata masjidnya belum jadi, usia kita selesai duluan, meninggal duluan. Dan kita tahu di alam setelah kematian nanti di hari akhir kan kita dikasih buku catatan amal kita ya. Nih bukunya. Misalkan kita ngecek, oh iya benar tanggal segini saya berbuat ini. Oh iya tanggal ini. Terus misalkan kita ingat, asaan tanggal segini jam segini saya sedekah deh. Tapi kok ya, nanya misalkan ke Allah. Ya. Dan tenang, Allah bisa segala macam bahasa ya. Punten ya Allah, kok tanggal segini engkau pasti tahu aku telah bersedekah di hari itu. Kenapa tidak ada di buku catatan amalku? Allahnya tidak mungkin menjawab, ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Ya, nggak mungkin. Nggak gitu konsepnya, bos. Ya. Jangankan itu uang udah keluar, itu uang masih di kantong aja, tapi di hati nyelekit niat, pengen sedekah, udah jadi pahala itu demi Allah. Enaknya urusan sama Allah gitu kan. Meskipun akhirnya masjidnya belum jadi, ini kayak sama nih, Palestina belum merdeka, kita baru ya ngebantu posting, ngebuka fakta ya. Kemarin kita sempat bahas yang boykot juga ya. Itu kita hanya menunjukkan keberpihakan. Dan memang ya di dalam Islam semuanya harus berkaitan dengan agama, kalau enggak rugi bu ya. Nolongin orang tidak diniatkan untuk jadi amal soleh untuk urusan agamanya, pasti kecewa. Karena ketika nolongin orang dia aja nggak nolongin kita balik, nggak berterima kasih, pasti kesel. Tapi kalau dari awal yang dituju adalah urusan agama, Allah nih saya pengen dapat ridhonya, mau dia balas budi atau enggak bukan urusan saya. Dia balas budi, saya tahu mereka ingin berbuat apapun menyelamatkan saya ke surga, mereka tidak bisa melakukan itu selain tanpa seizin Allah. Dia tidak balas budi, selagi niat saya benar tetap jadi pahala, gak rugi ya. Serba untung kalau ada urusannya ke sana ya. Maka harus semuanya ait ke agama, karena kalau enggak rugi ya. Sebagaimana meskipun kata orang, kok Palestina itu ngapain yang ngelawannya? Sempat ada yang nanya kayak gitu. Kan musuhnya lebih kuat, backingannya di belakangnya ada negara-negara yang lebih besar. Ngapain ngelawan? Kok secara kayak tidak masuk akal, ya? Nanti kita akan bahas bicara masuk akal atau enggaknya. Tapi kan kita di dalam urusan bertindak itu kadang bukan urusan menang atau kalah. Karena kalau bicara salah milih lawan, kalau kata Ustadz Felix mah itu mah alibinya orang apes. Analoginya misalkan seperti ini ya, ibu saya dijahatin orang, yang jahatin kekar, banyakan, bersenjata. Saya nonjok, badannya kerasan dia. Buat apa tuh berarti saya ngelawan? Bukan untuk nentuin menang kalah, tapi untuk satu, nunjukin bahwa aku menyayangimu ibu, kamu diapain aku pasti bertindak. Dan untuk juga membuktikan mungkin bagi harga diri seorang laki-laki, masa saya seorang anak laki-laki ibunya dijahatin saya diam aja? Meskipun saya tahu kan kalah. Makanya kalau ada yang tanya, masih ngapain itu istilahnya ngelawan Zionis Israel, senjata lebih banyak malah ngelawan. Kadang ada pertanyaan aneh kayak begitu ya. Ya karena mereka sudah sadar ini urusan agama. Kayak tadi misalkan, pertanggungjawaban terhadap ibu selesai di dunia, tapi pertanggungjawaban terhadap Allah kan lebih besar. Kalau memilih kabur bisa selamat,
Tapi nanti akan ditanya, kamu ngapain waktu agama kamu dinistakan? Ya. Dan gak peduli nanti menang atau kalah, karena tadi kalau urusannya sama Allah, hasil akhirnya entah tidak sesuai keinginan kita atau tidak, tapi selagi kita bertindak jadi amal. Ya tadi kan sedekah masjid, bangun masjid, masjidnya jadi juga belum, tetap jadi pahala kan? Nolongin orang, orangnya terima kasih atau enggak, tetap jadi pahala kan? Iya kan? Udah. Silakan lihat ya, kita kalau misalkan salah satu era terdamai di Palestina itu kan zamannya Salahuddin Al-Ayyubi, panjang tuh, luar biasa. Dan lihat, beliau menghabiskan 13 tahun untuk mempersatukan umat, dan hanya butuh 13 bulan untuk memenangi Palestina. 13 tahun banding 13 bulan, lebih lama mana? 13 tahun. Tapi kan yuk, nyatu dulu ya. Dan bahkan kalau kita baca biografinya beliau, itu nggak diawali dengan lahirlah seorang pemuda yang akan jadi orang hebat namanya Salahuddin Al-Ayyubi di tanggal segini tahun segini. Oh enggak. Baca buku tentang beliau itu diawali dengan 100 tahun sebelum beliau lahir, dari zaman Imam Ghazali. Diawali dari kegalauan beliau, ini ulamanya sering sibuk berdebat, yang mimpinnya sibuk kenyangin diri sendiri, pemudanya mulai teralihkan dengan kesenang-senangan yang jadi sia-sia. Dimulai dari kegalauan beliau, diwariskan ke murid-muridnya sampai jadi ke guru-gurunya Salahuddin. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi adalah puncak dari perjuangan segitu panjang. Apakah sia-sia Imam Ghazalinya? Karena udah 100 tahun sebelum Salahuddin lahir. Gak sia-sia, tetap jadi amal. Tetap jadi amal. Tapi minimal bentuk sekarang, yuk nyatu dulu. Jatah belah. Kunut gak kunut, berantem. Udah beres bahasan tentang itu. Sekali lagi kita lihat ya. Ketika akhirnya kita donasi untuk Palestina, apakah kita mikirin beliau kunut atau enggak di sana? Celananya isbalat, tasyahudnya jarinya utek-utekan atau enggak? Cuman masa harus darah mereka tertumpah dulu baru kita nggak berantem lagi, nyatu. Lihat yang waktu 2 juta orang di Monas itu. Sampai ternyata dapat info dari yang hadir, waktu itu tidak bisa hadir karena sedang di Batam. Yang hadir di sana ternyata nggak cuma orang Muslim. Sampai ada yang bawa spanduk, akhirnya kita bisa sama-sama berjuang bersama meskipun kita beda agama, tapi kita sama-sama manusia. Ya, maka tahu mana yang benar, mana yang salah di sana. Ya, kalau hitung-hitungannya korban, banyak-banyakan jatuhnya korban, ya sebanding lah korban di pihak Palestina dengan Israel. Kalaupun mereka nyebutnya Palestina atau Hamasnya teroris, ya sama lah kayak waktu kita dijajah Belanda. Bagi orang Belanda Pangeran Diponegoro juga teroris. Tapi bagi orang Indonesianya lawan. Ya, kenapa ngelawan? Ya nggak ngelawan kalau kamu nggak datang. Kasarnya kayak begitu ya. Mohon maaf ya, kita jadi kaitin ke Palestina lagi. Harus bersuara soalnya. Ya, harus nunjukin keberpihakan. Dan minimal dengan yuk kitanya dulu lah, udah bismillah, yuk bersatu, jangan bertengkar, jangan berantem. Karena mereka tahu Palestina baru bisa direnggut kalau mereka tidak bersatu. Makanya dibikin tidak bersatu, dibikin ya terkotak-kotak lah ya, dipisah-pisahkan, dijauhkan dari Al-Quran dan agamanya ya. Tapi ini sekali lagi ya, nomor 144 ini termasuk hikmah yang paling saya suka. Iya ya, sejauh ini kok saya berdoa lebih sering, ya Allah saya doa ampuni, minta ampunnya bagus, tapi kok kalau mau jujur secara hati nurani lebih fokus untuk gimana caranya agar ya Allah jangan orang sampai tahu maksiat saya. Padahal yang lebih baik dari itu semua adalah gak cuma ditutupi maksiatnya, tapi ditutupi agar tidak bisa berbuat maksiat ya. Ditutup akses untuk berbuat maksiatnya. Punten Bu ya, kita maksiat, ketahuan sama orang, Allah buka tutupnya. Demi Allah itu masih lebih baik. Kenapa? Hinaan orang dikira gak gugurin dosa kita. Gugur. Punten nih, kami bahkan beranggapan kalau ada tokoh, figur, viral, aibnya kebuka, entah perselingkuhan, entah korupsi, entah apapun, demi Allah, sudut pandang akhiratnya itu pertolongan. Lumayan bantu digugurin dosa-dosanya dengan cacian jutaan orang. Karena mungkin kalau tobat sendiri,
nggak ngeh-ngeh, nggak niat-niat tobat, atau tobatnya tidak seserius itu. Allah kasih fasilitas, yuk gugurin dah sekalian, dengan cara ya udah cacian dari orang-orang. Jangan dikira itu cacian sia-sia, ya kan? Disakiti orang itu kan kita tahu ya. Kalau pernah baca di kitab Riyadhus Shalihin, hadisnya dikutip juga di situ. Ya kalau kita dijahatin orang sama aja kayak orang itu transfer pahalanya ke kita. Pahala dia habis, dosa kita diangkut dia. Nah kalau makin banyak, lumayan itu. Ya. Dulu ulama-ulama terdahulu yang pernah difitnah, izin ya, seorang Imam Asy-Syafi'i pun pernah dipenjara. Imam Ahmad bin Hambal pun pernah dipenjara karena menyampaikan kebenaran. Bahkan Imam Ahmad sampai dicambukin, ya. Tapi orang-orang seperti beliau itu kadang sampai membuat syair itu. Aku heran dengan musuh-musuhku. Ia memisahkanku dari Al-Quran, padahal aku sudah meletakkan Al-Quran di hatiku dari kecil. Apal? Ia memisahkanku dimisahkanku dari dunia, padahal memang aku tidak pengen dunia. Ya. Kalau dia mengasingkanku, maka aku berarti sedang rihlah ke jalan. Jika dia mengurungku sendirian, berarti dia sedang memberiku kesempatan untuk berduaan dengan Tuhanku. Tuh. Maka heran, aku tuh ruginya belah mana? Yang dipenjaranya yang ngomong kayak gitu. Namanya orang soleh ya. Yang menjara ini, yang fitnahnya ngerasa berhasil, syukurin. Akhirnya dia di penjara, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa nyebarin pemikirannya di hadapan orang, biar kita bisa berkuasa dan yang lain-lain. Nggak rugi. Dan mudah bagi Allah untuk supaya tidak membenci beliau. Ya contoh, punten ya, Buya Hamka juga pernah di penjara. Ya, ketika dirikan jelas partai Masyumi ya, Majelis Syuro Ulama Indonesia ya, untuk benar-benar Islami banget. Tapi dimusuhin, wajar, jangan kaget tuh. Karena Islam tidak mewajibkan kita sekedar berbuat baik. Islam itu mewajibkan kita ngajak orang jadi baik. Bedain ya. Kalau kita jadi orang baik doang, semua orang suka. Contoh, di kantor ada yang korupsi, kita tahu, tapi kita tetap aja jadi baik, tetap sopan, tetap baik, tetap lembut. Di traktir tuh kita masih koruptornya. Kamu nggak bosorin sih, jadi udah nih bagi-bagi. Tapi kan Islam nggak cuma ngajar jadi baik, tapi ngajakin orang untuk juga jadi baik. Nah, kalau udah ngajakin orang jadi baik, pasti akan ada yang nggak suka. Makanya kalau misalkan ada yang bicara, kenapa sih apa-apa, sampai sekarang kan standar ganda kan, ketika yang berbuat kesalahannya orang Islam dibilangnya teroris. Kalau pelakunya bukan orang Islam, oh orang gila melakukan penusukan katanya. Bukan teroris, orang gila katanya. Ya. Terus dengan akhirnya dibilang standar ganda kayak gitu, ya sudah, kita kejar apa sekali lagi. Terus saja nggak rugi dibilang apa kayak gimana. Ya. Bismillah lah ya. Gimana caranya agar dia tetap di jalan yang benar? Pasti nggak ada yang nggak suka, itu pasti. Apalagi kalau udah ngajakin jadi baik. Dan punten ya, kenapa Islam yang paling tegas menentang pembunuhan, penjajahan. Punten lah Bu, perkara minjem duit ada bunganya aja ditentang sama Islam Bu. Apalagi yang jelas-jelas kerampas, menumpahkan darah. Dan ya kemarin habis podcast lagi sama Dr. Richard, bahas Palestina juga, belum tayang karena belum masih diedit. Udah gitu, beliau sempat ngobrol tentang masalah ya riba. Beliau nanya, kenapa di Islam itu dilarang? Bagi saya, menurut beliau, saya beruntung loh. Ada bank yang mau minjemin duit. Iya, memang ada bunganya, bayarnya harus lebih besar daripada yang dipinjamkannya. Tapi saya nggak keberatan. Kalau nyari ke individu lagi, mana ada yang mau minjemin tanpa bunga? Dengan adanya bank, saya jadi bisa ngebesarin bisnis. Dan saya nggak ngerasa rugi, katanya. Tapi kenapa di dalam Islam dilarang? Nah, kayak gitu, ya. Itulah Islam ya. Nah, apapun yang udah bertentangan dengan syariat udah dilarang. Dan hidup tanpa syariat kacaunya tuh luar biasa. Contoh ya.
Ini pelajaran yang saya dapat di Thailand. Kenapa judi itu merebak? Padahal orang-orang pelaku judinya bisa jadi rajin sedekah. Orang-orangnya di sana ada yang sering, mohon maaf, sering ke tempat ibadah juga sepekan sekali. Tapi kalau nggak pakai syariat, bagi mereka judi bukan dosa. Kenapa? Karena kalau ada orang punya handphone kita rampas, oke, itu dosa. Tapi kalau main judi mereka bilang kayak gini, kamu kan pemain saya, kamu main juga nggak saya paksa. Apakah saya nodongin senjata ke kepala kamu? Enggak, kamu datang dengan sendirinya kan, sukarela. Iya, kamu menang pun saya bayar kan. Iya, jadi saya zolimnya belah mana? Tanpa syariat tuh kayak gitu. Ataupun mohon maaf, kenapa di Thailand banyak banci? Ya, karena mereka bilangnya gini, saya tuh zolimnya belah mana? Saya berubah laki-laki jadi perempuan, uang sendiri. Dan ketika mohon maaf, punten ya, orang akhirnya laki-laki berubah jadi perempuan, memang kerjaannya kebanyakan, ya pasti mau nggak mau menjajakan dirinya. Terus dia bilang lagi, itu orang yang jadi pelanggan saya, coba, memang mereka dipaksa. Kita suka sama suka kok. Dia datang dengan sukarela mencari saya dan dengan rela mengeluarkan uangnya. Saya juga kalau emang nggak mau udah tinggal saya blok kontaknya. Tapi saya juga mau karena dia juga misalkan menarik secara fisik bagi saya. Terus kami tuh zolimnya belah mana? Tuh hidup tanpa syariat tuh gitu. Ya. Jadi yuk syukuri banget Islam itu punya syariat. Kita jadi beradab, kita jadi punya pegangan. Karena kalau nggak gitu, Bu. Sampai puncaknya pernah ngelihat, mohon maaf, banci tersebut berantem di kereta di kota Bangkok dengan orang yang ya dia mengakunya sering beribadah. Kenapa berantem? Waktu ini tadinya orang banci dan orang yang sering ibadah ini duduk sebelahan di kereta. Tahu-tahu ada ibu hamil datang. Yang ngasih duduk yang banci, yang sering ibadahnya malah pura-pura tidur. Pas ibu hamil udah pergi, disindir. Itu tuh yang katanya rajin ibadah, orang suci. Aku yang dianggap hina karena ganti kelamin, malah aku yang ngasih tempat duduk ke ibu hamil. Dasar. Berantem Bu di situ. Yang tadi pura-pura tidur ngebangun, ngomongin gua lu ya. Beruntung banget kita tuh punya syariat tuh. Tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Ya. Ibu ngantuk gak? Saya mau ajak berpikir lebih keras lagi nih. Saya mau ngasih lihat tadi ya efek samping riba. Nggak apa-apa mikir, ini agak ada matematikanya sedikit. Siap nggak? Siap ya. Begini ya. Kita bicara sistem perbankan. Sistem perbankan itu punya hak untuk hanya menahan 10% dari tabungan, 90%-nya boleh diutangkan ke orang. Contoh, saya datang ke bank bawa duit 1 juta cash. Saya mau nabung. Uang tersebut akan berubah menjadi dalam bentuk saldo di handphone, ya. Dan bisa dipakai untuk belanja. Cash saya ada di mana? Di bank. Di bank. Karena saya tadi udah nabung kan. Bank punya hak mengutangkan 90%-nya. Berarti 900.000. Oke, kasus pertama selesai. Datang orang lain gak punya duit, datang ke bank, pengen ngutang. Nasabah baru 1, dipinjeminlah 900.000. Emang dalam bentuk cash? Enggak Bu, dalam bentuk saldo. Di saat itu sudah terjadi ketidakseimbangan. Duit cash yang ada cuma 1 juta, uang yang beredar di tangan masyarakat ada 1.900.000. Nangkep gak? Nangkep gak? Duit cashnya kan cuma 1 juta nih. Sekarang ada di bank. Yang udah nabung 1 juta, 1 jutanya pindah kemana? Saldo dong, di handphone. Gak ada cashnya, gak ada. Cashnya udah dipegang bank. Ya. Datang pelanggan yang lain, pengen minjem duit. Minjem duit di ACC. Apakah dikasih dalam bentuk cash? Enggak Bu, saldo juga. Berarti orang pertama punya saldo 1 juta, orang kedua punya saldo 900.000. Dua-duanya pegang cash nggak? Enggak. Tapi terjadi ketidakseimbangan kan? Cashnya cuma 1 juta, uangnya ada 1.900.000 walaupun dalam bentuk digital. Kok lanjut? Emang kenapa kalau kayak gitu? Itu baru 2 orang. Kalau jutaan orang,
Maka cash dan uang digital yang ada, ibu sekarang punya saldo di rekening ibu, ada cashnya nggak? Enggak kan, angka doang kan. Walaupun bisa dipakai belanja, tapi apa yang terjadi kalau misalkan semua orang punya dalam bentuk saldo, tidak dalam bentuk cash? Orang punya nilai beli yang misal di kota Bogor beras tinggal 1 liter, harga 1 liter misalkan 10.000, saya mau beli 10.000. Ada orang yang tadinya nggak punya duit, punya saldo gara-gara minjem ke bank, beras tinggal segitu-segitunya, Pak saya yang beli deh berasnya, saya bayarin 100.000. Akhirnya orang yang pertama, loh kalau berasnya kamu yang beli, saya nggak kebagian beras dong, saya yang bayar berasnya, nih 200.000. Beras yang tadinya 10.000 seliter harganya jadi 200.000. Itulah yang disebut inflasi. Punten ya, mau ganti menterinya, mau ganti gimana, selagi sistem hutang perhutangan dengan sistem bunga ini masih ada, semua barang akan tetap tambah mahal. Karena nggak sesuai. Coba kalau dari awal semuanya cuma punya cash, yang sanggup beli yang punya cash doang udah. Yang orang lain nggak bisa beli, dan nggak punya duit. Tapi gara-gara dia bisa ngutang, dia jadi bisa beli sesuatu dengan uang hasil ngutang tersebut. Sekarang kalau semua orang pada punya duit, barang segitu-gitunya, ya rebutan dong. Itulah yang bikin harga jadi naik. Itulah yang dinamakan inflasi. Sampai sini udah mulai ngebul belum otaknya? Maaf ya. Tapi ya begitulah ya. Ingat, bukan berarti hutang dilarang dalam Islam. Hutang boleh ya dalam Islam. Tapi sejak kapan syariat mengizinkan hutang itu jadi tersistem? Karena di zaman dulu hutang tuh kalau kepepet bu, bahkan ada orang-orang yang mendingan mati daripada ngutang zaman itu. Ya, kalau sekarang kan apa-apa uang cashnya ada, mendingan ngutang. Cash, kita punya cashnya ada nih, buat bayar cash. Tapi mendingan ngutang aja deh. Sekarang udah dijadiin kebiasaan. Dan itu ya punten ya, apapun kalau misalkan sudah tidak sesuai syariat, ya hilang berkahnya. Kalau berkah udah hilang, pantesan katanya zaman sekarang lebih maju, tapi kualitas manusianya tetap menurun. Zaman dulu belum ada internet, belum ada segala macam, tapi kualitas orangnya bagus-bagus. Ada sahabat yang ketemu Nabi itu cuma sekali-sekalinya, tapi tetap jadi orang soleh karena ada berkahnya. Kita kalau udah hilangin berkah karena bertentangan dengan syariat, berkah udah hilang, mau ngaji berapa lama, mau punya uang segimana banyak, kurang terus, masalah terus. Dan sekali lagi ya, memang di syariat Islam juga ada sih yang mirip seperti perbankan. Dulu ada sahabat namanya Zubair bin Awam, itu juga perannya di masyarakat, orang tuh nitip duit ke beliau. Ya, nanti karena beliau orang yang amanah, jadi ya kalau fungsinya sama sekarang kan mirip kan kayak bank kan, kita bisa naruh duit ke situ, ya. Tapi kan balik lagi ya, nggak ya tadi dia tidak ada bunganya dan yang lain-lain, ya. Nanti bahkan kalau kita mau buat bahasan tentang ya, tips kaya ala para sahabat, ala Abdurrahman, ala Utsman bin Affan, ala Zubair bin Awam, itu unik ya. Zubair bin Awam itu jadi kayanya unik. Beliau meninggal itu ninggalin utang banyak, tapi asetnya banyak. Kenapa kayak begitu? Karena beliau itu tadi perannya di masyarakat jadi seperti bank, ya. Karena kita kalau kan zaman itu ya tadi belum ada gedung-gedung perbankannya kan. Jadi nitipnya ke orang. Nitipnya ke siapa? Orang soleh dong, orang amanah. Ketika udah ngasih, Zubair bin Awam bilangnya, ini nggak mau nitip ya, akadnya tolong diganti jadi hutang. Kenapa kok nggak nitip? Karena kalau nitip nanti nggak boleh dipakai gini ya. Bu, saya nitip uang 100.000, 1 jam lagi saya ambil, itu 100.000 itu nggak boleh dipakai sama ibu, karena titipan. Tapi kalau misalkan, kok saya minjem uang deh kok 1 juta, bulan depan saya balikin 1 jutanya, boleh ibu pakai nggak? Boleh, karena akadnya utang, ya kan? Nah, setiap kali ada orang pengen nitip duit kepada Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, beliau mengubah akadnya, jangan titip, tolong jadikan ini hutang, anggap saya berhutang.
Karena kalau dengan hutang beliau punya hak untuk menggunakan uang itu. Yang penting nanti hari H harus dikembalikan, harus ada. Makanya ketika beliau wafat, minta berwasiat kepada anaknya, tolong diurus untuk supaya semua hutang ayahnya lunas, ya. Dan ketika wafat ada hutangnya, Bu. Tapi beliau ya tadi dengan uang yang tadi dikelola oleh beliau itu asetnya luar biasa. Ini seingat saya koleksi, kalau saya salah ya. Beliau punya sebidang tanah di Madinah, 15 rumah di Basroh seingat saya. 1 rumah di Mesir, 1 rumah di Kufah, dan juga di Madinahnya juga ada. Pokoknya ada sekitar 17 rumah. Ya. Dan belum aset-aset yang fisik yang lain. Yang kalau semua dijual, ya tentu akhirnya semua yang tadi orang yang pada nyimpan uang kepada Az-Zubair bin Awam akhirnya berhasil dilunasi. Dan anak-anaknya yang ada jumlahnya, izin saya lupa ya, seingat saya ada 18 anaknya. 18 atau 19. Itu semua dapat warisan dengan jumlah yang gak sedikit. Dan ya itulah ya, bicara berkah ya. Jadi balik lagi ya tadi, jauh dari syariat itu ngilangin keberkahan. Berkah sudah hilang, silakan mau sebanyak apapun pasti kurang. Lihatlah hidup para orang yang nyari uangnya tidak halal ya, yang korupsi, yang kayak gimana. Puntenlah Bu ya, uang dengan sebanyak itu. Saya menyaksikan di kota Bogor itu gaji 2,5 juta rupiah itu bisa hidup, Bu. Kok tahu kok? Iya, saya waktu masih ngajar di sekolahan gajinya cuma 2,5 juta di EPHB. 2,5 juta sebulan. Dan gitu kadang sambil ngajar juga ada yang di Amaliyah yang di Ciawi. Kadang 500.000 gajinya sebulan. SMA loh, ya. Ya, ini menyesuaikan dengan sekolahnya. Tapi alhamdulillah nggak pernah ngutangin orang malah. Orang ngutang ke kami. Kalau amin ya. Bener Bu, murah di Indonesia, di Bogor tuh murah loh untuk kenyang loh. Sehingga punten, kalau sebulan 2,5 juta, 10 bulan berarti cuma 25 juta, 12 ya 30 juta setahun. Hanya butuh 30 juta untuk hidup setahun. Itu udah berikut kontrak loh. Saya kontrak 600.000 sebulan. Ya. Dan cukup 2,5 juta sama istri. Ya. Sedangkan punten ya, yang diperebutkan oleh misalkan berhasil korupsi, anggaplah dapat misalkan 500 juta. Cukup kayaknya 500 juta untuk hidup ngabisin sisa hidupnya. Ya. Cuman kan kemarin tuh diajakin ngelihat potongan film, ada bapak-bapaknya si tokohnya ini di dalam mobil mewah yang jelas harganya nggak mungkin di bawah 2 miliar. Dia lagi marah-marah sampai jeduk-jedukin kepalanya ke setir. Saya tanya ke yang nonton, dia marah kenapa? Iya, karena dia cuma dapat 500 miliar. Kok dapat 500 miliar ngambek? Karena harusnya dia dapat 11 triliun. Film itu, ya. Jadi dia dibayar untuk ngejatuhin pesawat katanya. Bayarannya tuh harusnya triliun. Dalam dolar ya. Dalam dolar. Tapi karena akhirnya rencananya terbongkar, gagal, jadi dia cuma dapat 500 miliar. Tapi ngambek. Punten lah Bu. Nggak usah kita dapat yang 500 miliar. Itu mobilnya dijual laku 1 miliar. Kita tinggal ke daerah pedalaman Jawa, pakai duit 1 miliar, hidup selama 40 tahun ke depan, cukup demi Allah. Tiap hari makan sego pecel asal bisa hidup mah. Ya. Rumah di Jawa dapat loh Bu 200 juta. Masih ada. Ya. Cuman kan balik lagi kan. Kalau udah berkah yang hilang, mau berapa banyak juga nggak cukup. Ya. Meskipun nanti sistemnya, wah ini bagus nih dengan sistem perbankan kayak gini nih, dengan bunga-bunga seperti ini nih, saya jadi bisa ngembangin bisnis, ngembangin usaha. Coba. Apakah setelah akhirnya ngelakuin itu jadi nggak ada masalah dalam hidupnya? Tambah banyak, sok kita lihat. Mikirin cabang ini, mikirin cabang itu. Tapi dia tetap tambah kaya kok. Coba jujur-jujuran. Pasti kendor ibadahnya. Dari yang tadinya rajin, mulai kendor. Ya. Saya izin cerita ya. Ini saya dapat kajiannya dari kajiannya Ustadz Umar Mita. Tentang sepasang rumah tangga, suami istri, yang udah ngaji. Udah tahu riba itu haram, nggak boleh.
Tapi namanya punya cita-cita, kita pengen nih gedein usaha. Gimana dong modalnya ya? Kita nyari pinjaman dulu yuk Bu, siapa tahu ada yang bisa bantu. Nyari, nggak ada yang bisa tanpa bunga. Mau nggak mau, yuk ya. Gimana ya? Tadi haram, riba kan nggak boleh. Mau nggak mau kayaknya caranya tinggal satu Bu. Udah kita pinjam aja ke bank. Tapi kan nggak boleh ayah. Tapi gimana lagi? Kalau enggak ini anak makin besar, banyak kebutuhan dan segala macam. Akhirnya naudzubillah tergelincir utang. Apa yang terjadi? Bisnisnya tambah maju, tambah kaya, tambah jadi besar, bahkan mohon maaf udah jadi miliuner. Tapi lihat apa yang terjadi. Dari yang tadinya biasa rutin ikut ngaji, mulai gak ikut. Dan awalnya ngerasa bersalah kalau gak ikut, sekarang biasa aja. Ketika sudah meremehkan amal soleh, maka tahap selanjutnya akan meremehkan dosa. Yang biasa subuh tepat waktu berjamaah di masjid, sekarang subuhnya sebangunnya 8:30 kadang. Itu pun kalau nggak langsung ada rapat. Kalau langsung ada rapat harus ke cabang-cabangnya, nggak sempet subuh. Jadi subuh bolong weh. Awalnya ngerasa bersalah, sekarang udah biasa ninggalin sholat. Ketika dosa-dosa itu mulai dianggap biasa, bahkan yang kecil-kecil udah dianggap biasa, maka akan tergelincir kepada yang besar-besar. Lama-lama, naudzubillah. Singkat cerita, si suami melakukan dosa yang secara syariat membuat sang istri boleh untuk mengajukan cerai. Ya. Lalu ya sudah, akhirnya mereka berpisah dalam kondisi dua-duanya sama-sama kaya, dua-duanya udah sama-sama maju. Tapi setelah itu akhirnya mereka stres, anak-anaknya pun stres, salah pergaulan terjerumus narkoba dan lain-lain, sehingga akhirnya habis-habisan untuk kepada ngurusin anaknya. Ada yang harus dipenjara buat nebus, buat dibebasinnya habis bermiliar-miliar, hingga akhirnya ya sudah, dua-duanya kembali dalam keadaan bangkrut, gak punya apa-apa. Yang lebih besar dari bencana itu semua kan adalah ya kehilangan Allahnya ya. Awalnya dari satu yaitu meremehkan dosa. Ya, cirinya dua ya, hati yang sudah mati itu. Satu, akan meremehkan dosa, dan dua, malas ibadah. Ulangi. Satu, meremehkan dosa, dua, malas ibadah. Punten, ulama-ulama terdahulu itu menganggap dosa sekecil apapun mereka katakan seperti ada gunung yang akan jatuh menimpa dirinya. Orang beriman. Tapi orang-orang yang tidak ada iman di hatinya, dosa sebesar apapun hanya seperti lalat berterbangan di depan hidungnya. Tinggal dia giniin udah selesai. Dianggap remeh. Maka punten, bersyukurlah hati yang selalu bisa ngerasa bersalah, nyesel, nangis, kenapa saya bisa-bisanya ngelakuin dosa ini. Demi Allah itu hati yang masih hidup. Ya. Karena kalau misalkan hati yang sudah mati, ya udah remehin dosa, gak masalah. Ya. Lama-lama ketika udah ngeremehin dosa ya tadi pasti malas ibadah. Karena nggak bisa bersatu di ini yang sama, nggak bisa. Karena istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan, nggak ada sebetulnya. Ya, karena nggak bisa di tengah-tengah. Ibadah, ketaatan itu ada nikmatnya, maksiat juga ada nikmatnya. Orang yang bermaksiat punya kenikmatan loh, meskipun kenikmatannya haram ya. Ya dia orang berzina ada nikmatnya, dia orang makan narkoba dia merasakan nikmatnya secara fisiknya dan yang lain-lain. Ya. Tapi kalau di tengah-tengah nggak akan bisa. Dia maksiat, tapi masih suka sholat, maksiatnya nggak akan bahagia. Aduh keminum lagi itu minuman kerasnya. Aduh berapa tetes tadi, wah sholat gua nggak diterima nih berapa bulan. Jadi yang lain pada happy party, dia ngerenung sendirian di diskotik. Aduh nggak keterima nih sholat.
Tapi kalau misalkan juga dia ibadah, kalau masih cinta sama maksiatnya, nggak akan nikmat ibadahnya. Pengen buru-buru karena habis ini pengen berangkat. Nggak bisa kalau di tengah-tengah. Kalau mau udah kanan-kanan sekalian. Bisa. Kadang kan, kan nggak apa-apa kan udah ngaji nih, apalagi udah sering banget ngaji, udah tiap hari ngaji. Masa iya nih ada temen ngajak karaoke doang sekali nggak ikut? Udahlah nggak apa-apa lah sekali lah ya. Enggak lah kayak gitu. Nanti nggak enak karena maksiat dia nggak akan nikmat, ibadahnya juga nggak akan nikmat. Kalau pengen serba nikmat, iya udah nih harus kanan-kanan sekalian. Kanan-kanan sekalian ya. Masya Allah ya. Itu tadi kan nomor 144. Di bawahnya ditambahkan oleh beliau ada ayat yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum. Mereka sembunyi dari sesama manusia tetapi tidak sembunyi dari Allah yang selalu beserta mereka ya. Allah kan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, selalu bersama dengan dirimu kapanpun dimanapun kamu berada ya. Surat Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di bawahnya lagi yura'unan nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Mereka orang munafik bermuka-muka kepada orang pria dan tiada ingat zikir kepada Allah kecuali sedikit sekali ya. Jadi ibadah mah ibadah tapi ingat Allahnya enggak. Maka yuk dilawan, minimal coba dilawan dulu. Karena setan pasti ngomporin sih. Kita pas lagi sholat itu segala macam yang lupa tiba-tiba ingat pas lagi sholatnya. Kunci di mana, password yang dari tadi dipikirin jadi inget ya. Ya itu waswas syaitan ya. Jadi lawan udah. Setiap kali mulai kepikiran, lawan lagi. Allah. Ingat lagi dulu ke Allah. Di bawahnya nih ya. Ada riwayat dari Adi bin Hatim rahimahullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya kelak pada hari kiamat ada beberapa orang yang dibawa ke surga, tetapi setelah melihat segala kesenangan yang tersedia dan merasakan hawa enaknya, tiba-tiba diperintahkan menghalaukan mereka dari surga sebab mereka tidak ada bagian dalam surga itu. Maka kembalilah mereka dengan penuh penyesalan sehingga mereka berkata, ya Tuhan, andaikan engkau masukkan kami ke dalam neraka sebelum memperlihatkan kepada kami surga dan segala yang disediakan kepada para walimu kekasih Allah, niscaya akan lebih ringan bagi kami. Jadi akan ada nih orang yang dikasih lihat nih surga kayak gini nikmat, masya Allah. Tahu-tahu malah nggak boleh masuk, malah ke neraka. Dan dia berkata, ya Allah kalau ujung-ujungnya bakal kesini ngapain tadi dikasih lihat itu? Jadi ini jadi lebih perih gitu, ya. Kalau udah ngelihat nikmatnya, lebih mudah bagi kami kalau nggak dikasih lihat itu dulu langsung ke sini ke neraka. Allahnya menjawab di hadis ini, memang kami sengaja demikian. Kamu dahulu jika sendirian berbuat segala dosa-dosa yang besar, tetapi jika bertemu pada orang-orang berlagak khusyuk bermuka-muka pada manusia, berlawanan dengan apa yang ada dalam hatimu. Kamu takut kepada sesama manusia dan tidak takut kepadaku, mengagungkan manusia dan tidak condong kepadaku. Maka hari ini kurasakan siksaku yang sepedih-pedihnya, di samping diharamkan atas kamu segala rahmatku. Ngeri ya. Makanya kan salah satu ini ikhlas tuh ada orang, tidak ada orang, sama. Kalau ya kayak gini, ini kan tadi kan itu hukuman dari Allah untuk orang-orang yang kalau lagi kamu sendirian berbuat dosa, tapi kalau lagi di hadapan orang seolah soleh, soleha. Karena ya Allah, selamatkan ya Allah dari sifat munafik. Allah amat sangat benci. Di surat Al-Baqarah ayat pertama Alif Lam Mim, ayat 2 sampai 5 itu bicara tentang orang mukmin, beriman. Ya. Tapi di ayat 6 dan 7 bicara tentang orang kafir. Cuma 2 ayat. Orang berimannya bicara tentang orang beriman 4 ayat, bicara tentang orang kafir 2 ayat, tapi dari ayat 8 sampai 19 bicara tentang orang munafik. Lebih panjang. Orang mukmin 4 ayat, orang kafir 2 ayat, orang munafik ayat 8 sampai 19. Jauh lebih panjang. Ya, semoga Allah tolong kita ya. Maka
Segitu dulu mungkin ya, kita satu hikmah. Masih ada 15 menit untuk kita diskusi, tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu apa? Mukmin yang benar-benar Oh iya. Iya, Masya Allah. Baik, bismillah. Tadi kita baru bicara syariat ya, kata Bunda. Udah gitu gimana caranya agar pengen jadi benar-benar yang mukmin sejati. Masya Allah. Jangan lupa ada satu faktor yang lain selain usaha kita, pertolongan Allah. Sesaksikanlah bahwa semua orang-orang yang akhirnya berhasil mencapai level, Allah tahu apa yang ada di hati kita. Guru saya pernah bilang kayak gini ya, aslinya kami meyakini bahwa orang itu bisa jadi pinter, bisa paham ilmu, bukan kitanya yang cerdas atau IQ-nya tinggi, tapi tergantung sang pemilik ilmu mau gak nitipin ilmunya ke kita. Kalau Allah udah mau nitipin ilmunya, udah bismillah. Atau bahkan kalau Allah sudah pengen memberikan berkahnya, ada orang yang cuman hafalnya satu dalil, tapi Allah punya kuasa menggerakkan 1000 orang ingin mengamalkan satu dalil dari orang tersebut. Dan kalau Allah sudah tidak ridho kepada seseorang, mudah juga bagi Allah membuat orang itu hafal 1000 dalil, tapi tidak ada satupun yang mau mengamalkan itu dari dirinya. Ditutup. Sehingga yuk, tugas kita melayakan diri di hadapan Allah. Sisanya Allah tolong, alhamdulillah. Samalah ketika dibilang, "Allah ngaji lu so alim." Jawab, ngaji bukan tanda orang alim. Ngaji tanda orang pengen jadi alim. Berhasil jadi gak? Gak tahu. Allah tolong jadi, Allah gak tolong ya kita mah hamba atau dah. Gak bisa apa-apa kalau gak ditolong Allah. Toh kalau emang Allahnya udah benci sama saya pasti udah dimatiin pas lagi maksiat. Kenapa saya masih hidup? Karena Allah nungguin tobat kita. Ya karena Allah nungguin, makanya saya pengen gunain sisa usia saya ngaji. Meskipun gak ngerti-ngerti, gak apa-apa. Nah, bukan tanda orang alim, tanda pengen jadi alim, baru dia pengen. Ya, nah, bismillah. Sisanya gimana Allah. Dan yang paling penting tadi ya, tunjukkan benar-benar upaya kita. Sampai guru saya pernah bilang kayak gini, iya kita akui ada orang yang benar-benar sibuk. Dia direktur iya, komisaris iya, seorang ayah iya, seorang suami iya, ketua di komunitas masyarakat juga iya, benar-benar padat. Sampai misalkan waktu kosongnya dalam sehari benar-benar cuma 30 menit. Tapi kalau kata beliau kayak gini di kajian waktu itu, beliau bilang kalau si waktu yang ada itu benar-benar digunakan untuk Allah, sisa yang setengah jam itu Allah bisa jadikan, meskipun dia belajar sehari cuma setengah jam, itu bisa menyusul orang yang setiap hari belajar berjam-jam. Tapi kalau niatnya nggak lillahi ta'ala kepada Allah, ya. Makanya kadang kalau ketemu beliau, ketemu tuh ada orang-orang yang bisa menghatamkan kitab yang panjangnya luar biasa. Padahal bacanya kapan? Nunggu jeda komah sampai azan sampai iqomah doang. Meskipun perlu waktu bertahun-tahun. Dan nyangkut di kepala dan diamalkan. Daripada yang mungkin ya punten ya ngaji tapi kepaksa. Meskipun waktu luang banyak. Atau ngajinya niatnya pengen dibilang berilmu, pengen apa, segala macam, ada salah niat. Meskipun seharinya baca berjam-jam, bisa jadi Allah buat dia kalah dengan yang sehari cuman setengah jam, tapi benar-benar semuanya total untuk Allah. Yuk kita mau jujur yuk. Kita punya waktu luang dalam sehari dengan kegiatan kita sesibuk apa? Setelah kita tahu kita sesibuk apa, misalkan punya waktu luang ternyata setelah di total sehari 5 jam. Apakah 5 jamnya untuk Allah? Ternyata ada yang 2 jamnya untuk Netflix, 1 jam lainnya untuk YouTube, 2 jam sisanya scroll TikTok, untuk yang cuman jadi tidak manfaat.
Padahal dia punya pilihan untuk, yuk silakan baca kitab ya, mau ngantuk, mau bismillah ya Allah. Aku cuma ingin menunjukkan aku benar-benar ingin dekat denganmu. Sisanya nanti Allah yang tolong. Karena kita kalau misalkan ulama-ulama terdahulu kan satu harinya sama Bu kayak kita 24 jam. Tapi mereka kadang punya prestasi yang kadang luar biasa gitu, karya yang luar biasa. Itu gimana manajemen waktunya? Tadi Bu, karena ada niat yang benar-benar luar biasa, bukti bahwa mereka benar-benar menunjukkan itu, Allah tolong itu jadi keberkahan, sehingga meskipun waktunya sedikit tapi cukup. Itu tuh berkah tuh, bisa ada berkah tuh di situ. Ya. Makanya kita nggak, kalau udah bicara berkah, mungkin kita pernah punya tetangga, dia nyari duit dari gelap sampai gelap, sebelum subuh udah berangkat, setelah isya nggak pulang-pulang. Kaya enggak, banyak utang iya. Sedangkan kok ada yang cukup gitu sedalam sehari, ada waktu untuk birrul walidain, ada waktu untuk nemenin istrinya, nemenin anaknya, tapi ngaji juga iya, ngajar juga iya, kerja iya, gak punya utang. Tapi kan dia tidak sekaya orang lain. Kan kita tahu kaya juga kalau nggak cukup buat apa? Yang penting mah cukupnya, betul. Penghasilan 200 juta, tapi pengeluaran bulan itu 250 juta. Miskin Bu itu, demi Allah, karena kurang penghasilannya. Ya, penghasilan 2,5 juta, tapi pengeluaran sebulan cuma 1,5 juta, masih cuan 1 juta. Berkah itu. Makanya kalau di dalam Islam itu nggak ada yang fokus ke nominal, fokusnya sama berkah. Ya, gimana kok biar nyampe ke tingkatan yang kayak tadi pada mungkin, bismillah, buktiin aja kita bener-bener pengen. Maka pasti ya ada waktu luang ya, iya kerja silakan. Tapi kan kelihatan ya, ada yang waktu beres kerja sama-sama punya waktu istirahat 1 jam, ada yang dipakai main game, ada yang dipakai baca kitab. Coba misalkan ngajar nih, ada waktu misalkan guru ada istirahat 15 menit atau 30 menit setiap jam 10. Lihat, ada yang milih untuk makan, ada yang milih untuk sempetin sholat duha meskipun 2 rakaat, ke mushola dulu baru dia makan. Udah makan mah bisa dicepetin, bisa dilama-lamain kalau mau. Sholat makan segitu-segitu aja. Kalau kuliah kulhu udah ketakar tuh, berarti paling 5 menit atau kurang. Ya. Tapi tinggal yuk kita buktiin, kita benar-benar prioritasin atau enggak. Nanti sisanya kalau Allah udah nolong, bisa jadi mukmin Bu. Ya, bisa Allah titipin ilmunya, meskipun belajarnya lebih sedikit, tapi mereka yang lebih banyak tapi lupa melulu. Kita nggak lupa mudah, dah bukan kita yang pinter. Allah mau gak nitipin ilmunya ke kita? Ya, jangan berkecil hati, tenang aja. Semoga Allah tolong kita semua ya. Allahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang tadi STMJ itu bagaimana ya? Apakah kita tetap diterima tapi karena vaksinnya jadi kurang atau bagaimana? Baik. Yang kedua, kita lihat mau kajian, tapi sampai kajian ngobrol baik itu kan ada Baik. Baik. Bismillah. Yang pertama tadi pertanyaan tentang STMJ. Yang sholat terus maksiat jalannya itu gimana tuh? Apa jadi gimana hukumnya? Ya Allah adil. Sholatnya tidak akan disia-siakan. Ya maksiatnya juga pasti kecatat. Makanya nanti ada yang disebut yaumul mizan, timbangan. Mudah-mudahan beratan amalnya. Nah, cuman gimana beratan amalnya kadang kalau dipikir lagi ya, sehari 24 jam, 6 jam dipakai tidur. Kalau pengen bicaranya seimbang, berarti kan 12 jam sholat, 12 jam berkegiatan. Sedangkan kan mustahil 12 jam sholat tuh. Ya makanya, nah di situ nanti makanya kalau bicara sholat nanti ada orang sholat sama-sama 5 menit Bu, tapi pahalanya bisa beda. Karena yang satu lebih khusyuk, lebih paham dengan arti bacaannya, jadi benar-benar mendalami. Yang kadang ada yang bacanya kayak lewat jalan tol, Bu, aja langsung. Ya, makanya saya tadi pernah bilang bahwa
orang ibadah pakai ilmu itu ya ibarat seperti bintang-bintang yang bertebaran di angkasa, pahalanya jauh lebih banyak. Sholatnya sama-sama 5 menit nih, tapi yang satu hafal Al-Fatihah tapi arti nggak ngerti, yang satu benar-benar hafal semua arti bacaan sholatnya. Oh, itu beda pahalanya, Bu. Walaupun durasi sholatnya sama-sama 5 menit. Kadang orang bisa suka bilang kayak gini kan, waduh makin banyak tahu ilmu nanti semakin banyak yang nggak boleh. Kalau misalkan ngelakuin yang nggak boleh karena tidak tahu kan nggak dosa. Berarti gimana kalau kita tidak belajar ilmu, gitu kan? Kadang ada yang berpikiran kayak gitu, naudzubillah. Tapi beda. Iya, makin banyak tahu ilmu, makin mungkin kita akan menemui makin banyak, oh ini boleh, ini tidak boleh. Tapi ibadah dengan punya ilmu, itu pahalanya beda dengan ibadah orang yang nggak pakai ilmu. Pahalanya. Walaupun ya nanti ada keadilan Allah, Bu, di situ dihitung. Salatnya ya Allahu alam, mungkin Allah menilai itu cukup hanya untuk jadi penggugur kewajiban saja, dan maksiatnya dicatat jadi dosa. Tapi ya Allah yang punya hak untuk nentuin itu semua. Nanti ditimbang. Tugas kitanya ya udah tuh, tinggal gimana caranya biar nggak STMJ, ya. Jadi terus saya berupaya, karena makanya balik lagi ya, orang yang STMJ dia sholatnya nggak akan nikmat, maksiatnya juga nggak akan nikmat, di tengah-tengah soalnya. Kalau kanan sekalian, nikmat sekalian, taat sekalian, baru kerasa nikmatnya. Karena kalau taatnya sambil maksiat, taatnya nggak akan nikmat. Ya, tadi yang kedua tentang apa teh? Oh, ngaji malah ngobrol wae. Kenapa tuh ngobrol ya? Kalau ngobrolnya tentang yang bahasannya tentang ilmu juga, ya bangga. Tadi kalau misalkan, si Koko pecinya miring gitu ya, atau bajunya etawae, ya misalkan, Koko ada bekas seledri itu di giginya gitu, tapi itu biji cabe, ya Allahu alam ya. Tapi ya makanya di dalam Islam itu ada kitab-kitab adab itu banyak sekali ya. Bahkan ulama-ulama terdahulu itu kalau pengen ngebalik kertasnya aja sepelan mungkin, takut bunyi kertasnya itu ngeganggu gurunya lagi konsentrasi. Ya, itu dosa. Apakah jadi dosa atau enggak? Wallahu alam. Tapi kenapa mereka tetap menjaga adab? Karena tadi kita punya ilmu bukan dari kitanya pintar atau enggak, tapi tergantung Allah mau nitipin ilmunya kepada kita atau enggak. Salah satu cara merayu Allah agar Allah ridho nitipin ilmunya, adab. Adab, ya. Ini santri yang beradab, meskipun IQ-nya lebih jeblok, kalau suatu saat dia yang jadi orang hebat daripada yang santri yang pintar cepat hafal tapi nggak ada adabnya, mudah bagi Allah bolak-balikan hidupnya, ya. Makanya kalau di pesantren-pesantren ya sebelum memulai semuanya biasanya ada bahasan kitab adab dulu, ya. Siapa yang ngajar kitab adab ya? Kita belum ngadain kelasnya ya. Seingat saya Ustazah Wiwin ngajar kitab adab deh, cuman nggak tahu harinya hari apa ya. Dan buku-bukunya banyak ya. Kalau kita pengen baca sendiri juga boleh. Minimal Adabul Ta'lim wa Muta'alimnya Syekh Azhar Nuji itu boleh. Atau kalau mau kitab adabnya para pelajar ilmu hadis yang dari Imam Ibnu Jamaah Tazkiratus Sami wal Mutakalim itu juga bagus. Oh, itu lengkap bahasannya. Jadi ya kalau ditanya kenapa ngobrol, ya saya mah mempersilahkan sih, barangkali penting harus diobrolin ya mah enggak weh gitu. Cuman kan nanti kalau misalkan ternyata gara-gara itu jadi nggak ngerti ya masing-masing sih, tinggal. Tapi toh kalau misalkan sudah niatnya benar-benar kepada Allah, mudahlah bagi Allah untuk memahamkan atau tidak memahamkan. Tapi kan cara kita ngeraih Allah mau nolong atau enggak tadi dengan adab. Ya udah bismillah. Toh ngobrol bisa nanti. Walaupun saya sekali lagi nggak apa-apa sih mah, nggak, kalau pengen ngobrol ya masing-masing bertanggung jawab aja ya, insyaallah. Nah, suatu saat akhirnya yang ngobrol ternyata hidayah Allah datang, ternyata malah jadi lebih taat, lebih ahli surga, itu pun mudah bagi Allah. Yang bicara malah jadi dihukum sama Allah mungkin karena salah niat juga mudah. Nah, kalau lagi ngelihat kayak gini teh doain ya Allah, ini ngkongko, biasa ngkongko mah jualan handphone, tapi yang ini ngaji gitu ya. Doain mudah-mudahan gak cuman ngomong doang ini ngkongko, tapi juga mengamalkan apa yang dia sampaikan. Mohon doanya ya. Ya gitu ya lalu ya. Allahu a'lam bishawab. Cukup. Insyaallah. Kayaknya harus kita sudahi dulu mengejar kayak itu.
Kita akan juga mendoakan untuk orang-orang tersayang kita yang sedang sakit. Saya izin membacakan Ibu Rianti Mala Mitra, Aceng bin Bapak Arifin, Ibrahim bin Bapak Arifin, Ibu Barang binti Fulan, Bagas Al-Kafi Al-Miryori bin Aryo, Muhammad Irsyad Tirta Hasbi, Andriawati binti Juwandi, Bu Lilis Setianin, Daniswara bin Luki Basuni, Arif Rahman Syarif Lubis bin Syarifuddin Lubis, Muhammad Raja Lubis bin Arif Rahman Syarif, Syakira Putri binti Darwis Adam, putrinya Bu Aida, Fajar Azhari bin Jarod Azhari, Menanti Suryatini binti M. Tohir, Ibu Emas Meliawati binti Junaidi Bapak Iqbal Qadir. Dan mohon doa untuk yang mau operasi cangkok ginjal, anak dan menantu Bu E.N. Nuraini, Ibu Nia Yuliana binti Endang Zainal Mutakin, Bapak Syaiful Amin bin Muhammad Darwin. Dan mohon doa untuk yang sudah wafat Bapak Matri Sonni bin Alizar. Kemarin juga titipan doa anaknya Ustazah Yusufi Jatiningsi juga insya Allah akan menikah ya. Semoga Allah anugerahkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yuk kita izin tundukkan hati dan kepala kita sejenak, bermunajat ke sisi Allah. Silakan yang punya hajat masing-masing dikumandangkan dalam hatinya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wassallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan Engkau yang paling berkuasa di hati kami ya Allah. Ya Allah, dan kami yakin Engkau pasti mendengar doa-doa kami ini ya Allah. Kami mohon selamatkanlah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Menangkan mereka di atas penjajahan kaum Zionis laknatullah ya Allah. Porak-porandakan dan hancurkan musuh-musuh Islam yang menzolimi saudara-saudara kami ya Allah. Dan kami mohon orang-orang yang Kau gariskan harus wafat di sana, takdirkan mereka, berikan mereka syahid dan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, kami iri dengan keimanan mereka ya Allah. Dikala kami masih sering panik dan gelisah hanya perkara masalah rupiah, saudara-saudara kami di sana berjuang untuk menggapai jannah ya Allah. Izinkan kami terus menjaga iman kami ini sampai akhir hafaz kami ya Allah. Izinkan kami terus Kau limpahkan hidayah hingga tidak tergelincir kepada kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, terima amal soleh kami yang ala kadarnya ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, terima amal soleh kedua orang tua kami, dan izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka ya Allah. Ya Allah, bagi yang sedang Kau uji sakit, Engkau yang punya hak dan kuasa mengangkat penyakitnya ya Allah. Sembuhkanlah mereka ya Allah. Allahumma rabban nas ashibil basa ishfi anta syafi la syafi'a ila anta shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, jadikanlah mereka sembuh dalam keadaan seluruh dosa mereka sudah terampuni ya Allah. Dan angkat tinggi derajat mereka ya Allah. Izinkan kami bisa berkumpul dengan mereka sama-sama dalam melakukan ketaatan dan amal solih ya Allah. Ya Allah, bagi orang-orang tersayang kami akan menikah, anugerahkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangganya ya Allah. Yang lebih dahulu Engkau panggil, kami mohon terima amal soleh mereka ya Allah. Kumpulkan mereka di dalam surga-Mu dengan orang-orang dan hamba-hamba-Mu yang solih-solihah ya Allah. Dan ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Berkahi siapapun yang hadir di dalamnya ya Allah. Berkahi seluruh panitianya, berkahi seluruh takmirnya. Anugerahkan kepada mereka keturunan yang solih-solihah, yang hafiz-hafidhah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli miladunka zuriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqim
مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih para bidadari Samara yang dirahmati Allah. Mohon maaf lahir batin. Jika ada kesalahan seluruhnya murni dari kebodohan diri ini, tolong dimaafkan dan dinasehati. Jika ada kebaikan dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.